Oke teman, jadi di video ini di sini kita bakal bahas untuk update baru nih ya, Game Turbo versi 5.0 yang akhirnya rilis juga nih ya untuk versi Security Center yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Ya jadi updatean barunya ini versi 9.0.2 dan sayangnya untuk versi ini masih belum resmi Indo. Jadi buat teman-teman yang mau pakai versi ini, pastiin MIUI kalian ataupun ROM yang kalian pakai itu masih seri Cina ataupun MIUI Cina kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan bang, gue pakai versi Indo, kira-kira masih bisa keinstall atau enggak? Jawabannya ya masih bisa keinstall. Cuman problemnya ya fiturnya mungkin ada yang dibatasin ataupun di limit teman-teman. Kayak toolbox-nya mungkin, ataupun floating apps-nya, ataupun shortcut-nya, ataupun yang lainnya kayak gitu. Cuman ya sejauh ini gue bakal coba testing untuk mengenai performance-nya kayak gitu. Karena untuk update barunya ini masih anget banget, jadi kita yang nggak ada salahnya kita bakal bahas aja dulu untuk versi ini. Biar teman-teman yang mungkin ada sebagian dari kalian yang pakai ROM Cina ataupun lebih suka gonta-ganti ROM. Nah bahannya kayak biasa udah gue sediain aja. Untuk security updatean baru Game Turbo versi 5.0-nya di description video. Teman-teman bungkus dulu aja, dan cara setting, review lengkapnya, pasangnya kayak gimana, tonton aja lah video ini dari awal sampai akhir guys. Zombie Apocalypse. Oke, jadi di sini kita langsung gaskan aja untuk pasang ya, karena versi ini adalah versi paling baru ya ataupun versi paling tinggi teman-teman. Jadi ya mungkin gua nggak bakal melalui ritual downgrade. Jadi gua bakal coba pasang aja nih versinya, bahannya Security Center versi 9.0.2 dengan Core Point 0.1 teman-teman. Ini updatean masih hangat banget dengan kapasitas 64,38 MB. Langsung kita gaskan aja, diklik aplikasinya, kita coba pilih install dan kita install lagi. Dan proses pemasangan ini ya gue nggak melalui ritual teman-teman, alias downgrade versi sebelumnya ya, karena seharusnya sih bisa kayak gitu. Jadi kita coba aja nih, tunggu tanpa downgrade bisa atau enggak pemasangannya. Harusnya sih bisa, karena versinya paling awal nih tinggi banget. Kita tungguin dulu aja. Oke, jadi aplikasinya berhasil terinstall kayak gitu teman-teman. Jadi ya walaupun gue tanpa melalui versi downgradean versi sebelumnya ataupun bawaannya, versi ini masih aman bisa kita pasang tanpa harus ritual alias downgrade versi bawaan teman-teman. Ya, kalau misalkan kalian mengalami bang, gue tetap nggak bisa keinstall ya, kalian wajib downgrade. Berarti downgrade-nya ya caranya kayak biasa, tahan lama kayak gitu ya. Terus kalian pilih aja info APL. Contoh ini misalkan ini kan karena udah gue pasang 902, misalkan kalian masih versi berapa nih, 887, 878, 883, ya downgrade aja, di uninstall update kayak gitu. Terus klik OK, baru kalian pasang yang mentahannya, yang tadi gue sediain ya. Nah, mentahannya yang ini. Karena berhubung di sini udah berhasil gue tanpa harus downgrade, jadi kita langsung review aja versi ini, teman-teman. Oke, yang pertama kayak biasa gue bakal coba testing, masuk dulu untuk aplikasi Security Center-nya. Dan untuk tampilan menunya sih masih sama di Security Center versi ini, ketimbang versi-versi yang lama juga. Cuman yang membedakan karena versi ini ROM Cina ya kayak gini tampilannya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Fitur populer ya hampir semua hampir sama sih dengan seri Indo, dan tapi masih aman sih untuk Game Turbonya. Versi ini ROM-nya masih aman nih, fiturnya masih ada Game Turbo. Cuman di sini gue bakal coba testing ke toolbox kali ya. Di sini gue masuk ke setting dulu aja, gue scroll. Nah, rekomendasinya coba kalian dimatiin dulu aja. Kita coba langsung close aja. Kita langsung close aja. Di sini gue bakal coba testing ke YouTube aja dulu kali ya. Dia aman gak nih? Bisa dimunculin? Oke, bila sisinya sih ada nih garis putihnya. Coba kita swipe. Ya masih aman sih. Ternyata versi ini walaupun ini versi belum seri Indo ya, walaupun gue pasang ke MIUI Indo, tapi ini versi belum Indo, tapi masih aman fiturnya cok. No, masih bisa semua digunain. Dan kita coba testing ke WhatsApp, dia masih aman juga. Floating apps-nya masih bisa ngerespon tanpa ada bug sama sekali tuh. Ya intinya sih versi ini ternyata nggak di limit untuk fitur yang ini. Cuman untuk fitur yang lainnya gue nggak tahu nih ya. Oke, di sini kita langsung bahas ke pokok utamanya aja. Di sini untuk icon Game Turbonya dia berubah, dia masih tetap pakai yang versi-versi kemarin kayak gitu. Di sini kita langsung melalui dari Game Turbo Security Center-nya aja. Coba kita scroll aja ke bawah. Scroll lagi ya, karena berhubung Game Turbonya masih aman nih fiturnya di bagian Security Center-nya, kita coba langsung buka ya teman-teman fitur Game Turbo dari sini guys. Oke, jadi di sini gue sudah masuk ke UI beranda Game Turbonya. Ya dia masih aman sih, masih untuk pada toolbox pada UI berandanya gamenya masih bisa ditambahin. Dan kalau pengen tambahin lagi ya icon plus kayak biasa, nanti tambahin aja daftar game kalian dari sebelah kanan. Untuk fiturnya masih aman, untuk nambahin gamenya masih aman. Terus untuk tampilan monitoring, kayak baterai, CPU, GPU juga aman. Dan versi ini gue simulasiin dulu. Kalau kalian lihat di bagian mode customnya atau pensetelan tambahannya, GPU settingnya buat diaktifin juga masih aman. Tuh,
hemat bawaan, seimbang kualitas ataupun custom. Ya terserah sih untuk GPU setting, begitupun untuk setelan tambahannya, respons sentuhan, kepekaan terhadap ketukan gitu ya. Kalau misalkan responsif layar HP kalian kurang bagus gitu, kalian tinggal diaktifin ataupun setting situ. Termasuk dengan settingan di bagian rasio dari sentuhannya juga, kalian bisa setting sesuai kebutuhan kalian. Ya versi ini masih aman untuk nambahin settingan-settingan kayak gitu. Cuman untuk bagian icon menu setting di sini kayak biasa dia masih ada aman sih untuk settingannya, setelan umum, mode performance dan game D&D. Dan untuk settingan ini kayak biasa diaktifin aja, pintasan dalam permainan ini dicoba diaktifin. Versi ini gue mungkin rekomendasi kontennya bakal gue matiin aja ataupun di nonaktifin. Terus untuk mode performance dia terbagi di bagian mode performanya, karena di versi ini karena versi paling tinggi mungkin ya, jadi dia dipisah, pengoptimalan wifi-nya dipisahin, terus kontrol sentuh yang dioptimalkan juga dipisahin, dan juga audio juga dipisahin. Jadi tiga fitur ini masuk pada kategori mode performance. Jadi untuk mode performance di umumnya ataupun di basicnya dia terbagi 4, cuman di bagian mode performance-nya dia dipisah lagi menjadi 3 kayak gitu. Terus untuk pengecualian memori mungkin nggak perlu gue setting apa-apa, mungkin di bagian pengoptimalan performanya kita mungkin langsung kita aktifin dari awal aja. Karena gue bakal mau tahu nih bagian pengoptimalannya seperti apa pada Toolbox Game Turbo di versi ini. Terus untuk mode D&D ya kayak biasa mungkin diaktifin aja karena ini penting banget bagi gue gitu teman-teman, untuk ya ini menghindarin kayak gini-gini nih nongol dari atas kalau kita lagi main game. Nah ini karena belum masuk ke gamenya jadi dia masih belum ke blocks. Mungkin nanti kalau kalian di dalam game dan aktifin fitur ini, fitur notifikasi tadi itu nggak bakal muncul lagi kayak gitu ya. Di sini ya udah kita langsung coba testing aja ya, karena game gue cuman game ngep-ngep, kita langsung buka aja ke gamenya. Ya, game turbo berhasil dipercepat. Jadi buat kalian yang tadi gue jelasin seperti di awal, kalau kalian pakai ROM selain Indo, masih ROM Cina, ini masih bisa aman untuk munculin Toolbox Game Turbonya. Terkecuali mungkin pada saat kalian masih pakai ROM Indo, terus kalian pakai Security Center di versi ini, itu mungkin Toolbox-nya akan sedikit problem kayak gitu. Nah bila sesinya sih semuanya aman, kita coba di swipe aja untuk garis putihnya sebelah kiri dan seharusnya muncul. Ya, di ROM UI Cina ini masih aman bisa dimunculin dan settingannya masih bisa sinkron dengan settingan UI berandanya. Pengoptimalannya tadi gua aktifin, dia toolbox-nya dia juga langsung aktif di bagian mode performance kayak gitu. Kalau kalian pakai mode balance ya masih aman. Cuman ya nanti kalian silakan langsung komen aja di video ini kira-kira toolbox-nya kayak gimana, bila sisinya ready bisa muncul atau enggak di ROM Indo kayak gitu ya. Mode pembersih, bersihkan memori semuanya aman karena ya rekomendasi kontennya gue matiin. Terus fitur lainnya semuanya aman, di sini ada kecerahannya dia bisa ada di sini, jadi kita nggak perlu munculin lagi dari atas kayak gitu kalau kalian pengen cerahin layar. Terus ada fitur voice changer juga di versi ini. Nah, cuman ya di fitur voice changernya masih seperti ini, dia masih ada kayak gini doang sih, asli, perempuan, wanita, kartun, robot, dan apa sih laki-laki ya. Jadi fitur voice changer untuk fiturnya ya voice changernya belum ada suara lain ataupun belum ada tambahan fitur. Ini sedikit gambaran aja buat kalian yang mungkin pakai pecoba versi ini. Terus untuk shortcutnya WhatsApp semuanya sih aman, TikTok, Instagram kedetek semua di sini. Cuman kita coba tambahin dulu untuk manual di icon plus Toolbox Game Turbonya, dia juga masih aman. Jadi untuk nambahin shortcut pada Toolbox Game Turbo versi ini juga sebetulnya masih aman. Nah kayak gitu. Jadi tinggal tambahin aplikasi apa yang sekiranya di shortcutnya nggak ada. Ya, kita langsung coba munculin lagi aja, garis putihnya udah ready, kita swipe lagi, dan ya semuanya masih aman. Nah, inilah problemnya, kekurangannya. Di bagian mode percepat, dia sedikit ngebug. Tuh, tadi nggak muncul ya tombolnya kayak gitu, tapi kalau gua klik dia malah muncul. Itu problemnya di versi ini, karena mungkin ini belum seri Indo, jadi mungkin masih ada sedikit kekurangan fitur, ataupun mini bug kayak gitu. Cuman untuk mengenai performance seharusnya menurut gua ini bakal lebih optimal, lebih jauh gitu, lebih bagus. Karena untuk FPS sebelumnya aja itu sangat rendah teman-teman, 1 FPS dan bisa di-up menjadi 58, 60, 59 kayak gitu. Harusnya sih lebih oke nih versi kayak gitu ya. Terus lanjut untuk versi ini dia masih fleksibel, kanan bisa, kiri juga bisa. Shortcut WhatsApp di sini aman, masih bisa dimunculin juga, dan ini semuanya nggak ada masalah sama sekali floating apps-nya buat kalian yang tadi gue jelasin kayak gitu ya. Terus kita bakal coba aja untuk shortcut lainnya. Di sini gue coba testing kayak TikTok, di sini juga masih aman, jadi nggak ada masalah problem sama sekali untuk floating apps-nya di versi ini. Cuman ya balik lagi yang seperti tadi gue jelasin di awal, buat kalian yang mungkin pengen lebih utamain ke performance, mungkin ini versi bakal recommended teman-teman. Cuman kendalanya kalau kalian pengen mengharapin untuk semua fitur itu jauh lebih baik ataupun minim bug, mungkin versi ini gue kurang rekomendasiin teman-teman. Jadi ya kalau itu sih pilihan kalian masing-masing. Kalau pengen coba dicoba aja, nanti bahannya tetap bakal gue sediain di deskripsi video.
buat kalian eksperimen kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gimana, mengenai fitur, performance-nya kayak gimana, teman-teman silahkan kasih komen di kolom komentar video ini. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini aja untuk pembahasan update terbarunya. Next bahas apa lagi? Komen juga di kolom komentar video ini, guys. Zombie Apocalypse.